Orang punya warung, dia buka. Oke, ketika warung ada, kemudian dia tidak memisahkan antara, misalkan contoh ya, warung. Gue mau kerupuk dia ngambil kerupuk warung. Mau kecap dia ngambil kecap warung. Gue mau garam ngambil di warung. Mau ngerokok ngambil di warung. Pertanyaan saya, sadar nggak suatu saat itu warungnya ditutup? Banyak bisnis UMKM yang terus berjalan, tapi hasilnya tidak berubah. Alhasil, bisnis tersebut menjadi stagnan. Apa sih penyebabnya? Halo Coach. Hai. Apa kabar Coach? Baik. Oke Coach, hari ini kita ada pembahasan yang menarik banget Coach. Jadi sekarang kan udah banyak ya bisnis-bisnis UMKM gitu yang udah berjalan gitu. Tapi mereka itu nggak berubah gitu, nggak ada perubahan apa-apa. Bisnis jalan terus tapi belum berkembang. Jadi hasilnya tuh stagnan terus nih Coach. Nah itu kira-kira apa sih yang melatar belakangi permasalahan ini? Mungkin kalimat yang akan saya mulai dengan kalimat mengatakan begini. Rutinitas dapat membunuhmu. Apa artinya? Rutinitas yang monoton gitu kali ya Coach. Rutinitas pasti monoton. Itu berarti rutinitas dapat membunuhmu ketika pekerjaan yang kamu terus kerjakan terus menerus tanpa kamu jeda dan berhenti, itu pasti membunuhmu. Karena perusahaan yang harus ideal dan pemimpin yang ideal adalah ketika dia melakukan pekerjaan, ada berhenti sejenak. Pada saat berhenti sejenak, berikan waktu minimal 30 sampai 1 jam setiap hari. Apa yang dia mau growth-kan bisnisnya. Dia harus mikir nih. Kalau dia nggak mikir, maka apa yang terjadi? Lu akan mengulang kerjaan loophole yang sama berulang-ulang dan akhirnya akan membunuh lu. Begitu juga para UKM. UKM kerjanya ngapain sih? Ya, jualan aja kok. Jualan. Setelah jualan dia punya waktu nggak untuk berpikir? Untuk gedein bisnisnya? Karena mikirnya udah cari duit aja gitu. Cari duit. Dan cari duit itu suatu saat akan berhenti di satu titik loh. Kenapa? Karena bisnisnya bisa jadi tidak berkembang. Contoh, gampang, sederhana. Perusahaan saya waktu ketika pertama kali berdiri, nggak usah perusahaan saya dulu deh, saya ngomong tentang orang punya warung deh. Orang punya warung, dia buka. Oke, ketika warung ada, kemudian dia tidak memisahkan antara, misalkan contoh ya, warung. Gue mau kerupuk dia ngambil kerupuk warung. Mau kecap dia ngambil kecap warung. Gue mau garam ngambil di warung. Mau ngerokok ngambil di warung. Pertanyaan saya, sadar nggak suatu saat itu warungnya ditutup? Bisa tutup. Kenapa ketawa lu pada berdua? Ngalamin. Nah, ketika ngambil-ngambil itu apa yang terjadi? Warung jadi tutup kenapa? Karena modalnya habis kan? Iya udah habis. Sedangkan dia kan ngejar profit kan? Iya benar. Makanya akhirnya buatlah sistem. Sistemnya apa? Setiap yang ngambil harus bayar. Harus bayar. Kan gitu ya idealnya. Pertanyaannya, kalau yang ngambil bayar, pertanyaannya, dia cuma melakukan hal yang sama berulang-ulang, dia nggak mikir nih, gue perlu nambah gas jualan gas. Gue perlu nambah jualan galon air Itu apa yang terjadi? Bisnisnya tidak berkembang. Bener nggak? Iya. Itu hal yang sederhana aja gitu loh. Yang dimana dia banyak melakukan perulangan-perulangan dan gak ada perubahan. Begitu juga waktu ketika perusahaan kami yang baru pertama berdiri. Saya tuh tidak bisa memisahkan mana uang pribadi sama uang kantor tuh gak bisa dulu. Kecampur. Yang kedua, kecampur juga tentang ketika pembayaran pajak. Dan di saat itulah baru saya sadar ini ada something wrong kalau kayak begini nih. Perusahaan nggak bisa bagus sih dengan jalan kayak gini. Makanya kenapa perlu ada laporan pembukuan. Ada dipisahkan mana uang pribadi, mana uang kantor. Barulah bisnis bisa bertumbuh. Jadi nggak kecampur. Nah itu yang sering banget terjadi dalam sebuah bisnis. Makanya juga sama dengan UKM. UKM kenapa tidak bertumbuh? Karena ya kecampur tadi. Campur, iya. Ya nggak? Apalagi dia kadang-kadang dia tidak menyiapkan nih pembayaran pajak. Ketika dia tidak nyiapin pembayaran pajak, nanti juga ada rezekinya. Totonya udah pas kegulung, udah dapat tagihan pajak atau bayar pajak, dia nggak punya uang. Tutuplah bisnisnya.
Nah, itulah yang sering banget menjadi problem dari seorang UKM karena dia tidak bisa memisahkan. Makanya kalau istilah saya adalah attention fokusnya dia atau attention thinkingnya dia atau mindnya dia adalah hanya fokus kepada kesibukan, bukan fokus pada pertumbuhan. Kalau dia fokus pada pertumbuhan, apa yang akan dilakukan? Dia akan mikir gimana caranya gue bertumbuh, gimana caranya gue bertumbuh, gimana caranya biar gue bisa lebih besar lagi. Itulah cara seorang pembisnis yang berpikir. Karena buat saya secara pribadi, misalkan contoh, saya seorang trainer, saya fokus nih tentang, gue mau jadi trainer makin terkenal lah. Ya fokus saya kan adalah membuat saya promosin gila-gilaan tentang saya, buat saya terkenal. Saya lagi mikir, emang perlu ya saya terkenal? Kan nggak penting. Yang penting bukankah bisnis yang jalan? Bukankah yang penting adalah ketika Antonius Arif suatu saat sudah tidak ada di muka bumi ini, bisnisnya masih jalan? Bukankah itu jauh lebih penting? Iya. Ya nggak? Pertanyaan menarik. Tahu dong perusahaan, pernah dengar nama Arthur Andersen? Belum sih. Konsultan dunia. Nggak pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Oke. McKinsey. Oh iya sih, pernah. John Robert Power. Belum. Ya, dan masih banyak lagi gitu ya. Ada macam-macam, ada Nielsen gitu ya. Pertanyaan gitu ya. Semua itu kan nama orang. Pertanyaannya, saya cuma mau nanya, apakah Arthur Andersen itu si penciptanya si Andersen Consulting gitu ya, atau McKinsey gitu ya, itu perusahaannya masih ada, tapi orangnya masih ada nggak pemiliknya? Udah nggak ada jangan-jangan tuh. Nah, kenapa? Karena pemimpin yang membuat sistem yang dimana perusahaan itu miliaran dia terima jutaan dolar loh, miliaran dolar loh. Tapi perusahaan itu masih ada karena punya sistem, karena punya framework. Nah, pertanyaan yang menarik saya mau ajukan adalah kenapa enggak Antonius Arif kalau udah nggak ada bisnis perusahaan yang masih jalan? Karena yang penting adalah bagaimana cara pola pikir saya itu yang saya terapkan di perusahaan saya untuk perusahaan itu bertumbuh. Siapapun yang ngejalanin udah tahu nih jalan pikiran saya. Istilahnya apa ya? Filosofinya saya udah tahu. Siapapun bisa ngejalanin. Itulah yang artinya membuat bisnis kenapa makin lama makin besar dan makin besar dan makin besar. Jadi walaupun coach udah nggak ada, bisnis tetap jalan gitu. Nah itu yang paling penting kan. Nah makanya pertanyaan UKM itu gagalnya adalah karena fokusnya pada Gitu. kesibukan, rutinitas. Itu yang membuat kenapa perusahaan jadi nggak bertumbuh. Jadi idealnya dia harusnya berpikir lebih bertumbuh gitu. Berikan waktu lah 1 jam per hari lah. Dia fokus 1 jam sehari. Dia untuk berpikir bisnisnya mau dikembangin apa, mau digedein apa, dan sebagainya. Sampai hari ini per detik ini pun saya kan juga masih mikir di perusahaan nih. Waktu mau ngerekrut Ayah masuk di Korpora. Bu Ana udah bilang nih, kita mau melakukan apa gitu. Saya juga udah mikir nih, mau ngapain nih gitu ke depannya nih. Mau diapain gitu loh. Jadi saya udah mikir tuh. Contoh, saya mau ngerekrut lagi orang. Mau ngerekrut orang lagi, saya mulai mikir ini orang mau diapain nih gitu. Saya juga mesti ngeliat nih, si Adi udah siap belum gitu kan. Nah kalau nggak apa-apa Adinya nggak siap, ya akhirnya percuma. Saya ngerekrut orang gampang nih, ngerekrut semua gampang nih. Abis itu pertanyaannya, Adi botak nggak abis ini gitu. Aulia kerontok nggak semua rambutnya abis ini. Nah itu yang jadi masalah kan, karena timnya siap apa enggak. Karena buat kita ujung-ujungnya adalah harus, makanya kenapa setiap tim dibuat matriks, ada angka, ada penghitungannya. Kenapa sekarang kalau dulu ya udah kita jalan-jalan aja. Bener nggak Di? Ya udah penting jalan. Rekaman, ya udah rekaman. Lah, apa bedanya kalau dulu sama sekarang rekaman tetap cara sama, tidak ada persiapan, tidak bikin. Bukankah hidup kita harusnya makin lama makin lebih baik, bukan makin lebih buruk? Ya nggak? Nah, itulah yang disebut namanya memikirkan bagaimana perusahaan ini berkembang. Kalau semua sistemnya udah dibuat bagus semua sistem, maka apa yang terjadi? Ya memang kelihatannya agak birokrat sih. Birokrat kan artinya birokrasi, ada aturan ini. Bahkan kayak Langlang dulu tuh. Langlang klaimnya sederhananya klaim bensin deh. Tiap hari dia bisa klaim tuh. Padahal sekarang klaimnya seminggu sekali. Kenapa? Karena pusing. Seminggu 2 kali ya? 2 minggu sekali. Sekarang 2 minggu sekali itu. Lu bayangin nggak? Klaim cuma nanya 1.000 perak diklaim sama dia. Kenapa? Karena maksudnya itu juga ngerepotin orang bagian kantor kita kan. Yang ngurusin. Set deh, Langlang tiap hari ngeklaim terus. Nah kayak gitu. Makanya kenapa dibuatlah sekarang sekarang dibilang 2 minggu sekali, ya bagus. Maksudnya apa? Supaya dikumpulin gitu loh. Karena kan artinya kan karyawan kan, kita ngerekrut karyawan kan bukan ngerjain punya Langlang semua gitu loh. Ngerjain yang lain. Jadi ya semua tim bekerja sama dengan bagus, intinya itu. Makanya kan dibuat sistem. Makanya kayak sekarang juga saya mikir nih,
Bisa nggak kantor saya bisa jalan pakai AI? Kalau kantor saya bisa jalan pakai AI, semua pakai AI deh. Ternyata kemarin udah mulai tuh. Sosial media penyebaran sosial media udah pakai AI ya. Ya walaupun AI-nya masih kotor tuh. Belum rapi, tapi paling nggak udah ngelakuin sesuatu ya. Ya saya nggak marah ya, cuma geleng-geleng aja. Ya paling nggak ada progres lah. Karena saya tipe, dia tahu apapun yang dia lakukan paling dia tahu gitu. Gue nggak akan marah, mau marah gimana. Yang penting kan yang lakuin lah, daripada nggak pernah ngelakuin. Itu dulu. Tapi nanti suatu saat ini kalau udah 3 bulan, pasti gue ngomel kalau ini gak ada perubahan gitu kan. Ya dong, kan ada sempurna. Jadi seorang pengusaha harus mulai mikirin gimana ngembangin bisnis makin lebih gede dan makin besar. Gitu gambarannya. Oke. Jadi jadi refleksi buat saya juga, Coach. Apa tuh? Saya juga punya warung, udah berdiri 3 tahun sebenarnya. Tapi ya gitu masih stuck di situ terus. Lu ngambil kerupuk kali sama teh botol ya. Uangnya cuma muter aja, Coach. Ya ampun. Ya itu tadi yang belanja tadi, cara belanjanya mungkin ada yang salah atau profitnya. Jadi gini sebenarnya idealnya ya. Ini jadi ketawa lucu ya. Misalkan lu dapat profit 100.000. Kesalahan orang bisnis gak bertumbuh adalah 100.000 ini dipakai buat belanja semua. Harusnya dari 100.000 profitnya idealnya kalau mau bisnisnya agresif 60% dibuat bertumbuh. Biar 60-70%, 30% lu hidup pakai 30%. Nangkep nggak? Iya. Jangan mentang-mentang profitnya 2 juta aja dipakai semua. Kalau dipakai 2 juta semua, ya numpang lewat lah. Enggak, harus mikir bahwa 60%, ya minimal 50% lah uangnya buat belanja barang baru. Barang baru yang kelihatannya banyak ditanya, yang paling banyak ditanya itu yang disiapin. Yang cuannya atau profitnya masih cukup bagus. Kalau profitnya tipis-tipis mah lupakan lah. Oh berarti saya salah, soalnya saya semua dibeli lagi. Ini bocoran dikit ya gambarannya. Bahkan saya baru menemukan ya cara ngebuat toko. Kalau lu mau buka cabang berikut. Sebenarnya misalkan punya toko roti. Ini juga dapat ilmu dari tempat lain ya. Toko roti, dia bikin toko roti nih. Kemudian ditanya dong, dari pembeli roti itu rata-rata di daerah mana? Nah, carilah daerah yang paling banyak peminatnya, itulah cabang kedua dibuka di lokasi itu. Oke. Nangkep ya? Bukan konsep mixu ya, semua ruko kosong dibikinin. Mixu nggak gitu rumusnya. Adalah cari warung itu pada belanja dari warung mana atau di daerah mana yang paling terbanyak, itulah cabang kedua dibuka. Nanti di cabang 2 juga sama, mana yang paling terbanyak bukalah cabang ketiga. Itu prinsip bisnis begitu bertumbuhnya. Gitu. Ini sama kayak saya gitu, ada yang nanya, Coach Arif buka di Jogja, kemana ada ya yang ngomong sama saya sama istri saya. Saya langsung tegas, saya ngomong sampai istri saya ngomong, sampai ngomel-ngomel dengan ke saya, kamu ketegasan. Ya saya bilang, ya nggak make sense lah, orang nggak ada duitnya kok bisnisnya buka di Jogja. Saya nanya Jogja, terus marketmu siapa target audience? Oh target audiensnya mahasiswa. Emang berapa duitnya mahasiswa? Lah kalau saya, misalkan contoh lah, adik lah gue jadikan kepala cabang di Jogja. Udah geleng-geleng dia. Terus mahasiswa, gue kasih target ya, 1 miliar. Ya bunuh diri yang ada di sana dia. Kenapa? Karena potensi marketnya nggak make sense buat saya, nggak make sense gitu loh, nggak make sense. Karena bisnis kita adalah bisnis kayak korporat adalah bisnis yang besar-besar, perusahaan besar-besar, bukan perusahaan kecil. Kalau misal buka Surabaya, ya mungkin dipertimbangkan lah kalau Surabaya. Tapi juga saya harus lihat dulu potensi marketnya ada nggak sebesaraan di sana, ada seberapa besar. Per hari ini sih yang semua Surabaya punya kantor pusat di Jakarta ya di. Bagian cabang kali. Iya, bagian cabang. Jadi ya buat saya selama masih bisa dihandle di Jakarta. Kecuali suatu saat saya lihat nggak nih harus buka, ya gue buka. Nah kayak gitu ya. Jadi balik lagi, make sense nggak make sense-nya sebuah bisnis dari situ. Jadi kalau mama mikir warung tadi kayak,
Ya saya nggak tahu ada manfaatnya apa nggak omongan saya nih. Tapi kalau masih tetap 2 juta dibuat jajan 2 juta ya wah salam. Gitu gambarannya. Oke, wah seru banget nih pembahasan kali ini bersama Coach Arif. Buat teman-teman yang mau join ke grup WhatsApp, boleh langsung join aja di deskripsi yang ada di bawah ya. Oke, sekian dari aku Aya. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, and happy for business untuk Indonesia. Bye-bye.